Selamat datang di channel Mawaida. Video kali ini akan membahas mengenai perusahaan yang akan IPO. Saya ingin menyampaikan pendapat dan rekomendasi saya mengenai perusahaan tersebut. Silahkan disimak dan selamat menonton. Berdasarkan keterangan di prospektus, perseroan didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 2009. Kantor pusat berlokasi di Jalan Raya Narogong, Pangkalan 5, Bantar Gebang, Bekasi, Indonesia. PT Nusatama Berkah Terbuka bergerak di sektor industrial, subsektor construction machinery and heavy vehicles. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu bergerak di bidang industri fabrikasi kendaraan spesial untuk hulu dan hilir migas, pertambangan dan industri komersial. Berdasarkan prospektus, jumlah saham yang ditawarkan ke masyarakat yaitu sebesar 700 juta atau 25,93% dari total keseluruhan saham, dengan harga penawaran awal saham berkisar antara Rp100 sampai Rp150 per lembar. Penawaran awal saham pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 Januari tahun 2022. Perkiraan tanggal penawaran umum saham dimulai dari 2 sampai 7 Februari 2022, sedangkan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2022. Underwriter dari perseroan yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas. Bagi teman-teman yang ingin tahu track record dari sekuritas tersebut, bisa cek video saya di pojok kanan atas, atau silahkan langsung mampir ke channel saya. Pada penawaran saham kali ini, perseroan juga akan membagikan waran bagi para pemegang saham baru, dengan perbandingan rasio 1:1. Berikut perubahan struktur kepemilikan saham PT Nusatama Berkah Terbuka. Bapak Susilo dan Bapak Ismu dengan kepemilikan saham masing-masing sebelum IPO sebesar 5%, kemudian setelah IPO menjadi 3,7%. PT Rebon Capital dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 70%, kemudian setelah IPO menjadi 51,85%. Ulan Lukita Dewi dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 6%, kemudian setelah IPO menjadi 4,35%. Andri Budi Setiawan dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 14%, kemudian setelah IPO menjadi 10,37%. Masyarakat dengan kepemilikan saham setelah IPO sebesar 25,93%. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan perseroan sebagai berikut. 1. Sekitar 87,21% akan digunakan untuk modal kerja, seperti pembelian persediaan bahan baku, gaji karyawan, komisi, dan biaya pemasaran. 2. Sekitar 6,02% akan digunakan untuk pembelian mesin untuk meningkatkan performa kegiatan usaha perseroan. 3. Dan sisanya, sekitar 6,77% akan digunakan untuk perluasan area produksi perseroan. Berikut laporan keuangan PT Nusatama Berkah Terbuka. Pada total aset dalam 2 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Peningkatan total aset pada tahun 2019, sebagian besar disebabkan oleh pembelian persediaan untuk stok, sedangkan pada tahun 2020, peningkatan sebagian besar disebabkan oleh pembelian persediaan, pembelian mesin untuk produksi dan pembayaran piutang sehingga kas dan bank ikut naik. Selanjutnya pada total liabilitas juga mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2019 sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya utang bank. Sedangkan pada tahun 2020, peningkatan sebagian besar disebabkan oleh adanya penambahan utang lain-lain sehubungan dengan pembelian aset tetap. Dan yang terakhir, pada total ekuitas, di tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan penghasilan komprehensif lain dari akumulasi tahun 2019 dan 2018, sedangkan total ekuitas pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba tahun berjalan. Untuk laporan laba rugi perseroan, jika kita lihat dalam 3 tahun terakhir, perseroan memang mampu untuk selalu mencatatkan laba bersih, akan tetapi laba bersih perseroan mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan laba bersih tahun 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan perseroan, akibat dari menurunnya harga komoditas batu bara dan kayu, sehingga permintaan alat angkut untuk batu bara dan kayu juga ikut menurun. Berikut perhitungan rasio per dan PBV dari PT Nusatama Berkah Terbuka pada tahun 2020 dan estimasi 2021. Perlu diingat bahwa dalam perhitungan ini, saya menggunakan harga penawaran tertinggi dalam pengolahan data. Apabila di kemudian hari ternyata harga saham yang ditetapkan berada di bawah harga tersebut, maka per dan PBV-nya juga akan menurun. Setelah dilakukan olah data,
Menurut kalian apakah valuasi perseroan sudah sesuai dengan kinerja perusahaan atau malah kemahalan, jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor dan subsektor yang sama pada tahun 2020? Berdasarkan analisa pribadi, dari prospektus yang dilampirkan perusahaan, menurut saya saham ini kurang cocok, apabila kalian berminat untuk berinvestasi jangka panjang. Alasannya. Yang pertama, jika kita lihat laporan laba rugi perseroan, memang dalam 3 tahun terakhir perseroan selalu mampu mencatatkan laba bersih, akan tetapi laba bersih yang dihasilkan perseroan sangatlah kecil jika dibandingkan dengan market kapital perseroan. Hal ini dikarenakan menurunnya pendapatan perseroan, akibat dari menurunnya harga komoditas batu bara dan kayu pada tahun 2019, dan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang cukup berdampak pada aktivitas pendapatan perseroan. Lalu alasan yang kedua, yaitu dikarenakan valuasi dari perseroan yang sudah sangat mahal. Dikarenakan valuasi yang sudah tergolong mahal, ditambah dengan kinerja keuangan yang tidak terlalu baik, tentu saja saham ini bukanlah sesuatu yang layak untuk dijadikan sebagai tempat investasi jangka panjang untuk saat ini. Sedangkan bagi kalian yang hanya berminat untuk berinvestasi jangka pendek atau hanya sekedar memanfaatkan momentum IPO, menurut saya saham ini cukup patut dipertimbangkan. Alasan utamanya tentu dikarenakan adanya waran dengan rasio 1:1, yang ditawarkan oleh perseroan, ditambah lagi dengan harga penawaran awalnya di bawah Rp200, tentu akan menarik minat investor yang berfokus pada keuntungan jangka pendek. Akan tetapi, kalian jangan terlalu berharap akan mendapatkan penjatahan yang banyak, dikarenakan adanya waran yang sangat menarik ini, mungkin penjatahan yang akan didapatkan nantinya sangatlah sedikit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pendapat yang berbeda silahkan dikomentari. Entah kalian trader atau investor, yang paling penting yaitu cuan. Nantikan video saya selanjutnya.